Salam Nusantara, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanah Mandar, selain terkenal dengan nelayan tangguh dan perahu sandeknya, juga merupakan salah satu penghasil tali daur ulang tradisional terbaik di Indonesia. Untuk membahas lebih detail mengenai sentra pengrajin tali daur ulang, maka tim Modul Nusantara mengunjungi Desa Karama. Di desa ini, mayoritas laki-laki bekerja sebagai nelayan, petani, dan peternak. Sedangkan kaum perempuan sebagian besar bekerja sebagai pengolah hasil laut dan pertanian. Tidak banyak diakses oleh media pemberitaan, ternyata di desa ini juga terdapat sebuah kegiatan atau profesi yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, yaitu pengrajin tali rumpong. Rumpon atau yang dalam bahasa Mandar disebut rumpong merupakan alat bantu penangkapan ikan. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan ikan, sehingga dengan memanfaatkan rumpon maka nelayan dapat memastikan di mana mereka akan melakukan operasi penangkapan ikan. Dengan memanfaatkan alat bantu penangkapan ini maka akan menghemat biaya operasional nelayan. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit rumpon sangat bervariasi tergantung kedalaman lokasi perairan di mana rumpon tersebut akan ditempatkan. Harga satu unit rumpon berkisar antara 20 juta rupiah hingga 200 juta rupiah, tergantung ukurannya. Dengan tingginya biaya pengadaan rumpon tersebut, maka nelayan membutuhkan tali yang murah serta memiliki ketahanan yang baik ketika berada di bawah air. Hal inilah yang menyebabkan tali yang diproduksi oleh masyarakat di Desa Karama sangat populer digunakan untuk pembuatan rumpon di Sulawesi bahkan ke Kalimantan dan Sumatera. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Tali yang diproduksi masyarakat di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan tali kapal bekas berukuran besar yang didaur ulang menjadi tali yang berukuran lebih kecil dan tentunya lebih murah jika dibandingkan dengan tali baru dengan ukuran yang sama. Walaupun tali-tali buatan masyarakat di Desa Karama merupakan tali bekas yang didaur ulang, kekuatannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini karena dalam proses pembuatan tali tersebut, tidak hanya menggunakan tali bekas yang notabene berjenis polietilen tetapi juga ditambahkan dengan bahan benang sutra sebagai core-nya. Dengan penambahan benang sutra ini, tali-tali rumpon daur ulang tersebut bisa 2 kali lipat lebih kuat dibanding tali polietilen baru dengan ukuran yang sama. Hal yang istimewa selanjutnya, proses pembuatan tali yang dalam bahasa Mandar disebut dengan panggulang adalah satu persatu dari setiap helaian benangnya dikerjakan secara tradisional. Tali-tali bekas berukuran pendek disisipkan satu demi satu pada saat dipintal menjadi tali-tali kecil berukuran panjang. Pada saat ini juga, untaian benang sutra ikut dimasukkan ke dalam pintalan tali tersebut untuk menambahkan kekuatannya. Perlu kalian ketahui, serat sutra yang merupakan serat alami terkuat. Serat sutra memiliki kekuatan daya tarik dan elastisitas yang sangat baik. Ketika ditarik, serat tersebut dapat memanjang 1/7 dari panjang aslinya sebelum terputus, dan memiliki sifat dapat kembali ke ukuran aslinya. Kekurangannya karena serat ini berbahan protein alami maka sangat rentan dengan serangan jamur dan serangga. Sedangkan serat propilen merupakan serat sintetis yang juga memiliki kemampuan perenggangan yang baik ketika ditarik. Karena terbuat dari serat sintetis maka serat ini lebih tahan terhadap pengaruh cuaca, jamur, dan serangga. Kekurangannya, serat ini tidak memiliki memori perenggangan sehingga ketika ditarik maka tidak dapat kembali ke panjangnya semula. Kedua sifat inilah yang digabungkan oleh panggulang tali rumpon di Desa Karama secara bertahun-tahun hingga menjadi salah satu tali terbaik, baik untuk keperluan tali kapal dan utamanya tali rumpon.
Selanjutnya kita menelisik lebih jauh mengenai metode pembuatan tali rumpon tradisional di Desa Karama. Terdapat 4 tahapan dalam pembuatan tali rumpon tradisional ini. Yang pertama adalah tahap penyambungan. Pada tahapan ini, tali-tali kapal bekas yang biasanya kondisi seratnya sudah banyak yang terputus atau berukuran pendek dipilin dan disisipkan bagian per bagian sehingga membentuk satu kesatuan yang berukuran panjang. Pada tahapan ini juga, benang sutra disisipkan sebagai kor dengan metode penyisipan yang sama. Proses ini dalam bahasa Mandar disebut dengan maenos. Tahap selanjutnya adalah tahapan matipalli. Pada tahap ini, tali-tali yang telah dirangkai pada tahap sebelumnya yang memang pilinannya belum erat, akan kembali dipilin atau dipintal. Serat tali kapal yang telah digabungkan dengan serat sutra dipintal sehingga menghasilkan tali-tali kecil dengan serat yang rapat dan kokoh. Dalam satu kali pemintalan biasanya terdapat 4 tali kecil yang dihasilkan secara bersamaan. Selanjutnya adalah tahap mapajari, di mana keempat tali tersebut dipintal menjadi satu kesatuan tali dengan ukuran tertentu yang biasanya menyesuaikan dengan pesanan pembeli. Setelah proses pemintalan selesai, maka kedua ujung benang akan diikat dengan bahan yang sama mencegah pintalannya terburai. Setelah kedua ujung tali dipastikan aman, maka tali-tali tersebut disusun melingkar sesuai dengan ukurannya. Dalam satu roll tali rumpon biasanya memiliki panjang 80 meter, namun ukuran ini dapat menyesuaikan dengan permintaan pihak pemesan. Ukuran tali yang dapat dibuat oleh pengrajin tali di Desa Karama mulai dari tali dengan ukuran 14 hingga ukuran 22. Tali yang ditampilkan pada video ini merupakan tali berukuran 18. Harga satu roll tali sepanjang 80 meter dengan ukuran 18 berkisar 200 ribuan rupiah. Itulah gambaran terkait salah satu ciri khas mata pencaharian masyarakat di daerah Mandar. Pekerjaan ini biasanya didominasi oleh kaum perempuan dan remaja pelajar, di mana ini merupakan salah satu gambaran nyata konsep Sibalipari yang dianut masyarakat Mandar. Dari segi bahasa, Sibalipari dapat diartikan sebagai konsep kerjasama antara seluruh anggota keluarga, terutama suami istri dalam rumah tangga, untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, maupun spiritual agar dapat dikerjakan secara bersama demi keutuhan keluarga. Sebahagian besar ibu rumah tangga di Desa Karama, setelah suami-suami mereka berangkat untuk bekerja di laut, ladang atau mengurus ternak, untuk mengisi waktu, kaum ibu-ibu rumah tangga ini bekerja membuat tali ataupun mengolah hasil alam yang diperoleh suaminya dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga.